Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd, ikhwani fillah, akhwati fiddin, a'azakumullah. Pada kajian kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita akan memulai mengkaji kitab Sharihus Sunnah. Karena pada pertemuan yang lalu kita baru menyampaikan muqaddimah pendahuluan dari saya untuk bekal mempelajari akidah. Adapun pada pertemuan hari ini kita akan memulai membaca kitab Sharihus Sunnah karya Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Usuli Al-Faqih Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari rahimahullah ta'ala. Dan kitab ini berjudul Sharih As-Sunnah. Sharih As-Sunnah. Sharih artinya khalis. Sharih artinya khalis, yakni sesuatu yang bersih. Sehingga Sharih As-Sunnah artinya Al-Aqidah As-Sahihah An-Naqiyah. Sharih As-Sunnah artinya akidah yang benar, yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Imam Ibnu Jarir At-Tabari sengaja memberi judul ini dengan Sharihus Sunnah dengan tujuan memang untuk sanggahan dari beliau atas tuduhan yang dialamatkan kepada beliau bahwa beliau memiliki penyimpangan dalam akidah berupa yasir tasyayyu', yakni tasyayyu' yang ringan. Maka sebagai bentuk penjelasan dan bantahan atas tuduhan tersebut, beliau menyusun kitab Sharihus Sunnah ini. Dan tuduhan serta kritikan itu wajar dalam Islam. Termasuk beliau mendapatkan kritikan dan tuduhan. Namun beliau tidak bersedih hati, juga tidak cari-cari pembenaran, juga tidak membalas tuduhan dengan tuduhan. Namun beliau membalas tuduhan tersebut dengan sebuah kitab. Dan yang seperti itu dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyusun kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah juga dikarenakan ada tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam menyusun kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Demikian pula Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi menyusun kitab Tambihat Mutala'imah sebagai bentuk yakni sikap beliau terhadap fatwa Lajnah Daimah yang ditujukan kepada beliau. Maka yang seperti ini bukan berarti Syekh Ali Hasan Al-Halabi tidak menghormati Lajnah Daimah atau tidak menghormati para sesepuh dari kalangan para ulama yang ada di Lajnah Daimah. Namun yang seperti ini adalah sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa seperti ulama-ulama terdahulu. Mereka jika ada kritikan dan tuduhan yang ditujukan kepadanya, jika memang dia merasa tuduhan itu tidak ada padanya, maka dia memberi klarifikasi berupa
memberikan pernyataan, apakah itu berupa lisan atau berupa tulisan. Adapun Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau menyikapi tuduhan yang dialamatkan kepada beliau dengan menyusun kitab yang berjudul Sharih As-Sunnah. Di dalam kitab Sharih As-Sunnah ini seperti kitab Ushul Sunnah, yakni apa? Yakni sebelum beliau menyebutkan akidahnya disebutkan perawi, ya, perawi-perawi yang meriwayatkan kitab ini. Disebutkan sanad kitab ini. Jadi kitab itu ada sanadnya. Kitab itu ada sanadnya. Dan seorang muslim dia bukan hanya memiliki sanad Quran saja, namun dia memiliki sanad hadis. Dia juga memiliki sanad kitab-kitab para ulama. Maka di sini disebutkan sanad dari kitab ini, menunjukkan akan kebenaran adanya kitab ini. Sama seperti kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yang juga sebelumnya disebutkan sanadnya. Namun ada juga sebagian kitab-kitab akidah kuno yang tidak ada sanadnya, seperti kitab Syarh Sunnah karya Al-Barbahari. Namun walaupun tidak ada sanadnya, namun para ulama yakni menyatakan tentang kitab Syarh Sunnah itu benar penyandarannya kepada Imam Al-Barbahari, karena sudah ma'ruf akan kitab Al-Barbahari ini dengan judul Syarh Sunnah. Sampai-sampai dia disebutkan dalam kitab yakni Tabaqat Al-Hanabilah. Tabaqat Al-Hanabilah itu kumpulan ulama-ulama bermadzhab Hambali. Disebutkan di dalamnya adalah Imam Al-Barbahari dan karya-karyanya, lalu disebutkan juga yakni kitab Syarh Sunnah ini beserta isinya, disebutkan dari awal sampai akhir. Kita baca salat dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salatnya di situ? Ya, itu ada salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhbarana Syekh Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Al-Husain ibn Al-Hasan Al-Asadi telah mengabarkan kepadaku. Syekh Abu Muhammad kunyahnya, namanya Al-Hasan ibn Ali ibn Al-Husain ibn Al-Hasan Al-Asadi, dan dia mendapatkan riwayat atau sanad amba'ana dari jaddi, dari kakekku Abul Qasim Al-Husain ibn Al-Hasan ibn Muhammad Al-Asadi. Dan kakeknya ini mendapatkan sanad kitab ini, amba'ana Abul Qasim Ali ibn Abil Ula telah meriwayatkan kepadaku Abul Qasim Ali ibn Abi Al-Ula. Dan dia mendapatkan sanad amba'ana Abu Muhammad Abdurrahman ibn Uthman ibn Abi Nasr, mendapatkan sanad kitab ini dari Abu Muhammad, punyahnya Abdurrahman ibn Uthman ibn Abi Nasr. Amba'ana Abu Sa'id Amr ibn Muhammad ibn Yahya Ad-Dainawari. Dan berkata Abu Sa'id Amr bin Muhammad bin Yahya Ad-Dainawari, qala quri'a ala Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari wa ana asma. Dibacakan kepada Abu Ja'far Muhammad bin Jarir dan saya mendengar. Artinya di halaqah majelis pengajian seperti ini ada murid Imam Ibnu Jarir yang diperintahkan untuk membaca kitab Sharh Sunnah. Lalu siapa? Abu Sa'id Amr bin Muhammad bin Yahya Ad-Dainawari, dia mendengarkan. Jadi dia mendapatkan sanadnya dari sini, dari majelisnya Ibnu Jarir At-Tabari secara langsung. Di risalah ini sebelum disebutkan syaratnya disebutkan Bismillah. Dan menjadi kebiasaan para ulama
di dalam menyusun kitab-kitab mereka, yaitu mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk mengikuti apa yang telah Allah lakukan berupa membuka firman-Nya dengan Bismillah dalam surat Al-Fatihah, juga meniru Rasulullah SAW yang dalam surat menyuratnya kepada raja-raja kufar, dalam surat-suratnya diawali dengan Bismillah. Lalu setelah itu disebutkan syaratnya seperti yang kita baca tadi. Sehingga kitab Sharh Sunnah yang ada pada kita ini syaratnya diperoleh dengan cara al-'arf. Al-'arf artinya sebuah kitab karangan ulama dibacakan di hadapan ulama penulisnya langsung dan murid-muridnya mendengarkan. Itu namanya al-'arf. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Abu Sa'id Amr Ad-Dainawari. Lalu kita masuk ke kitab Sharh Sunnah setelah menyebutkan sanadnya, dan sanad itu penting. Sanad itu penting sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti Ibnul Mubarak dan yang lainnya, al-isnadu minad din. Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu adalah bagian dari agama, bagian dari agama kita. Kalau tidak ada sanad maka semua orang akan berbicara semaunya. Sehingga zaman dahulu, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, dahulu kalau dibacakan hadis langsung dicatat, langsung dihafalkan. Namun ketika muncul fitnah-fitnah, sebagaimana ucapan Muhammad bin Sirin ini dibawakan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah kitab Sahihnya, setelah muncul fitnah-fitnah, setelah muncul khawarij, setelah muncul pemberontak, ketika huru-hara terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, maka apa? Maka ketika ada yang menyampaikan hadis tidak langsung diterima, namun ditanya, "Sambulana rijalakum." Sebutkan siapa yang meriwayatkan hadis ini. Kamu dapat hadis ini dari siapa? Jika ternyata nama-nama yang disebutkan adalah ahlu sunnah, maka dia pun menerima hadis itu. Namun jika nama-nama yang disebutkan adalah ahlu bid'ah atau orang yang tidak dikenal, maka dia pun tidak menerima hadis tersebut. Setelah kita membaca sanad dari sini, berkata Imam Abu Ja'far mu'allifu hadhihi risalah rahimahullah, alhamdulillahi mufrijil haq wa nasirih wa mudkhidil batil wa mahiqih alladhi ikhtara al-islam li nafsihi dinan fa'amara bihi wa ahatahu wa tawakkala bihifdhihi wa dhamina izharahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Thumma astafa min khalqihi rusulan ibta'athahum bid-du'a'i ilayhi wa amarahum bil qiyami bihi wa sabri ala ma nabahum fihi min jahalati khalqihi wa amtahanahu min al-mihan bisunufin wa ibtalahum min al-bala'i bidhurubin takriman lahum ghaira tadlilin wa tashrifan ghaira takhsirin wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat fakana arfa'uhum indahu darajatan ajadduhum imdha'an ma'a shiddatil mihan wa aqrabuhum ilaihi zulfa wa ahsanuhum infadan lima arsalahu bihi ma'a 'azimi al-baliyah. Ada mukadimah panjang yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kita baca dulu paragraf ini dulu. Berkata al-muallif rahimahullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Beliau mengawali kitabnya dengan pujian bagi Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengawali firman-Nya dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fatihah juga dengan
tahmid. Segala puji bagi Allah. Diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah beliau terhadap kitab Syarh Sunnah, dan juga oleh Syekh Abdullah Jibril dalam syarah beliau terhadap Lum'atul I'tiqad, bahwa alhamdu maknanya adalah segala pujian, walaupun hamdu itu kata tunggal atau mufrad. Sehingga kalau orang itu hanya bermodal belajar bahasa Arab namun tidak belajar bidang-bidang ilmu yang lainnya seperti usulul fiqh, kaidah tafsir, dan yang semisal dengannya dari ilmu-ilmu alat, maka dia tidak memahami. Dia hanya bermodal dengan belajar bahasa Arab sehingga yang dia pahami dan satu pujian bagi Allah. Namun itu terjemahan yang keliru. Tapi yang benar seluruh pujian. Kenapa? Karena kata alhamdu itu masuk di dalamnya kaidah yang dikenal di kalangan ahli bahasa dan juga ahli tafsir dan juga ahli usul fiqh, bahwa kata tunggal yang dimasuki oleh alif lam menunjukkan makna banyak. Sama seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffan, dan telah datang Rabbmu dengan malak. Malak yaitu kata tunggal, kata jamaknya malaikah. Malaikah itu banyak. Malaikat. Kalau malaikat cuma satu namanya malak. Dan telah datang Rabbmu wal malaku. Kalau kita hanya belajar model bahasa Arab saja, maka Allah datang lalu ada satu malaikat yang juga ikut datang. Tapi perhatikan lanjutan ayatnya, soffan soffan, datang bersof-sof, menunjukkan mereka banyak. Maka alhamdulillah di sini artinya bukan satu pujian, tapi segala pujian, bahkan seluruh pujian. Oleh karena itu alif lam di sini maknanya adalah alif lam istighraqiyah. Dalam kaidah bahasa Arab namanya alif lam istighraqiyah, yaitu alif lam yang menunjukkan cakupan makna yang luas, menyeluruh. Artinya apa? Segala pujian itu hanya diperuntukkan bagi Allah. Lillah, kata li dalam lillah di situ ada dua makna ya. Li terkadang bermakna milik dan li terkadang bermakna bagi, untuk. Namun kalau li di sini bukan bermakna milik. Jadi salah kalau diterjemahkan segala puji milik Allah. Tapi yang benar segala pujian bagi Allah, artinya diperuntukkan, dipersembahkan kepada Allah. Kita hanya memuji kepada Allah. Di dalam memuji ada beberapa lafaz. Ada lafaz ham, ada lafaz madah, ada lafaz sana, ada lafaz syukur. 4 ya. Hamdun, madhun, sana'un, syukrun. Nah, pujian yang paling tinggi itu hamdun. Pujian paling tinggi hamdun. Lalu di bawahnya ada madhun dan sana'un. Artinya sama, memuji. Nah, kalau hamdun adalah pujian yang pujian itu tepat. Kalau madhun itu kadang tepat, kadang tidak. Kadang dipuji zahirnya kelihatannya baik, padahal kalau dia sendirian tidak seperti itu. Sehingga kalau kita ingin memuji orang secara zahirnya, dalamnya kita nggak tahu, kita pakai kata madh. Kalau memuji orang pakai kata hamdun, boleh, tapi dalam bentuk fi'il atau kata kerja. Nggak boleh dengan bentuk isim. Nggak boleh kita mengatakan alhamdulillah, nggak boleh. Bahkan itu para ulama mengatakan syirik termasuk. Karena alhamdulillah itu hanya diperuntukkan bagi Allah.
Tapi kalau kita mau memuji orang pakai kata hamdun, kita pakai fi'il, bentuk kata kerja. Ahmaduka, aku memujimu. Dalam bentuk kata kerja itu diperbolehkan. Lalu ada juga pujian syukrun. Kalau pujian itu syukrun, maka biasanya pujian dengan kata syukur atau syukur itu jika kita mendapatkan sesuatu. Kalau ada orang ngasih kita sesuatu, kita bilang syukron. Syukron artinya apa? Ashkuruka syukron. Nanti kalau antum belajar dengan Ustadz Jamhur, nanti akan tahu. Syukron itu aslinya kalimat lengkapnya ashkuruka syukron, namun disingkat syukronnya aja, ashkurukanya dihilangkan. Aslinya ashkuruka syukron. Aku berterima kasih kepadamu. Nah, kalau pujian dengan kata hamdun itu tidak mesti karena dikasih sesuatu. Tapi kalau pujian pakai kata hamdun itu karena apa? Karena sifat-sifat yang mulia yang ada pada sosok yang dipuji. Sehingga kalau kita memuji Allah dengan kata syukur, itu identik dengan kita diberi sesuatu. Tapi kalau kita memuji Allah dengan hamd, itu apa? Kita memuji Allah karena kesempurnaannya, keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya. Maka kita memujinya dengan hamd. Dan Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah dan ulama yang lainnya menyebutkan bahwasanya secara global Allah Subhanahu wa taala terpuji dari 5 sisi. Yang pertama terpuji zatnya. Zatnya Allah terpuji. Allah terpuji zatnya. Allah terpuji zatnya. Artinya apa Allah terpuji zatnya? Zatnya Allah zat yang sempurna. Yang kedua, Allah terpuji sifat rububiyahnya. Rububiyah artinya apa? Perbuatan Allah. Rububiyah artinya perbuatan Allah seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Itu semuanya terpuji. Perbuatan Allah tidak ada yang tercela, tidak ada celahnya, semuanya terpuji. Lalu yang ketiga, Allah terpuji dari sisi sifat uluhiyahnya. Uluhiyah artinya apa? Kedudukan Allah sebagai zat yang diibadahi. Artinya apa? Segala sesembahan yang disembah oleh manusia itu yang terpuji hanya Allah, yang lainnya sesembahan yang batil. Karena hanya Allah yang pantas disembah. Yang keempat, Allah terpuji dari nama-namanya dan sifat-sifatnya secara umum. Nama-nama Allah semuanya husna, semuanya maha indah. Sifat-sifat Allah juga maha sempurna. Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat melihat dan mendengar. Namun penglihatan Allah, pendengaran Allah berbeda dengan penglihatan dan pendengar makhluknya. Penglihatan makhluknya ada kekurangan, pendengaran makhluknya ada kekurangan, juga dibatasi oleh usia, juga dibatasi oleh waktu, tempat. Adapun penglihatan Allah dan pendengarannya adalah sempurna. Dan yang terakhir, Allah terpuji dari hukumnya. Hukumnya Allah terpuji. Dan hukumnya Allah ada 2, yaitu hukum syariat dan hukum takdir. Kedua-duanya terpuji. Syariat Allah semuanya terpuji. Gak ada yang tercela, gak ada syariat Allah yang tidak adil. Tidak seperti orang-orang liberal yang mengatakan tidak adil. Islam membedakan antara laki-laki dan perempuan. Membedakan dalam hal yakni menjadi imam. Membedakan dalam hal yang boleh menikah lebih dari satu hanya laki-laki. Membedakan dalam hal warisan. Yang semisal dengannya katanya tidak adil. Ini sama saja meyakini Allah Subhanahu wa taala ada sisi terpujian. Yang kedua tadi apa? Hukum apa? Takdir. Segala takdir Allah terpuji. Tidak ada yang tercela. Maka apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, kita tidak boleh mencelanya.
Hanya saja takdir Allah itu ada beberapa macam, ikhwan. Yang pertama, jika takdir itu ada takdir berupa musibah, maka kita harus menghadapinya dengan sabar dan mengharap pahala di sisi Allah. Dan kalau takdirnya itu berupa kita ditakdirkan, diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal ketaatan, maka takdir itu kita hadapi dengan syukur. Dan kalau takdir itu berupa apa? Berupa kita ditakdirkan oleh Allah di suatu waktu, di suatu tempat terjatuh pada dosa, khilaf kita, maka kita hadapi dengan istighfar dan taubat. Jangan kita hadapi dengan, oh ini kan sudah takdir Allah, jadi jangan salahkan saya berbuat dosa. Itu keliru. Jadi ada tiga, secara global ada tiga bentuk takdir. Itu takdir yang sifatnya musibah, kita hadapi dengan apa tadi? Sabar. Takdir berupa kenikmatan, kita hadapi dengan syukur. Yang ketiga, takdir berupa ketergelinciran. Karena may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Kalau Allah sudah menakdirkan tersesat, tidak ada. Maka apa? Dihadapi dengan istighfar. Ini tiga ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Muqaddimah Qawaidul Arba'. Dia menyebutkan idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Jika diberi dia bersyukur, jika dia mendapatkan takdir berupa nikmat pemberian, dia hadapi dengan syukur. Jika ibtuliya ditimpakan bala, bencana, musibah kepadanya, sabara, dihadapi dengan sabar. Dan yang ketiga, jika dia ditakdirkan berbuat dosa, istighfar, dia segera beristighfar. Ini tiga macam takdir. Namun di sini yakni Syekh Al-Muallif Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, beliau ingin merinci Allah terpuji dari sisi mana? Dari sisi rububiyahnya. Allah ingin merinci dari sisi rububiyahnya, perbuatan-perbuatan Allah. Kata penulis, alhamdulillah, segala puji bagi Allah muflijil haq wa nasirih. Segala puji bagi Allah yang menampakkan kebenaran dan menolongnya. Wa mudkhidil batili wa mahiqih. Dan segala puji bagi Allah yang menghilangkan kebatilan dan melenyapkannya. Ikhwani ahibai barakallahu fikum. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya al-haq itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menampakkannya dan memenangkannya. Adapun kita hanya ambil bagian saja. Kita ambil bagian saja. Sebenarnya kebenaran itu tidak butuh bantuan kita untuk ditampakkan. Cukup Allah yang menampakkannya dan memenangkannya. Tapi kita yang butuh apa? Ikut andil di dalam apa? Menampakkan kebenaran dan memenangkannya. Kita ikut andil dalam menampakkan kebenaran dan memenangkannya. Dan kita jangan terlalu bersedih hati sampai kita keluar dari rel manhaj yang sudah kita pelajari ketika apa? Kita melihat makar-makar orang-orang kafir. Terkadang orang-orang hizbiyin mereka berusaha agar kita keluar dari rel kita, dari manhaj yang kita pelajari. Dengan apa? Dengan dibisiki di telinga kita, lihat orang kafir sudah punya rencana-rencana seperti ini, lihat orang Syiah sudah punya atau sudah bangun sekolah di sana di sini, jumlah mereka semakin bertambah. Demikian. Terus kesimpulannya apa? Apa yang mereka inginkan dari orang-orang hizbiyin? Ya kita menghadapi Syiah harus bersatu. Berbeda-beda akidahnya, berbeda bagaimana nanti bersatu. Nah ketika bersatu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ikhwan-ikhwan kita yang sudah ikut pengajian, yang sudah lama ikut pengajian, akhirnya terwarnai oleh
manhajnya orang-orang yang menyerukan persatuan. Oleh karena itu, kita jangan terlalu ketakutan sampai kita harus merelakan prinsip kita. Memang kita perlu khawatir akan bahaya Syiah, bahaya komunis, dan bahaya makar-makar orang-orang kafir. Kita harus khawatir, namun jangan sampai kekhawatiran itu mengorbankan prinsip-prinsip yang sudah lama kita pegang. Kita harus meyakini bahwasanya Allah muflijil haq wa nasirih. Sehebat apapun makar musuh-musuh Islam, Allah tetap akan menampakkan dan memenangkan Islam ini walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir tidak suka. Orang-orang kafir tidak suka. Oleh karena itu kalau kita berusaha untuk menampakkan Islam ini, orang-orang kafir tidak suka. Makanya kalau mengadakan pengajian-pengajian, banyak yang diteror, diancam dibubarkan dan seterusnya. Karena mereka nggak suka dengan apa? Dengan nampaknya kebenaran, dengan dimunculkan, dihidupkan kembali sunnah-sunnah, itu tak suka. Dan segala puji bagi Allah yang mudhidil batil wa mahiqih, yang melenyapkan kebatilan dan menghilangkannya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 18, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Subhanallah, indah sekali ayat ini. Ketika terjadi kebatilan di tengah-tengah masyarakat, maka apa kata Allah? Maka kami pun menurunkan al-haq. Perhatikan, Allah menurunkan al-haq dengan lafaz wa naqdhif, kami lemparkan. Kami lemparkan al-haq itu, dan ketika al-haq itu berada di tengah-tengah kebatilan, faidah huwa zahiq, tiba-tiba kebatilan itu sirna. Perhatikan ayat ini, hanya sekedar kebenaran itu ditampakkan, kebatilan langsung sirna. Itu sudah janji Allah. Dan Allah menyifati al-haq itu dengan lemparan. Artinya ketika seseorang menyuarakan kebenaran, kalau Allah, kalau Rasul, dan manhaj salaf, maka manhaj-manhaj yang menyimpang itu dengan sendirinya porak-poranda. Sama seperti, mohon maaf ya, kalau kelereng itu ya, kelereng ngumpul, kita lemparkan kelereng, maka dia akan porak-poranda. Seperti itulah sifat kebatilan ketika al-haq itu datang. Dan Allah menolong al-haq itu dengan cara seperti ini. Ketika ada dai sunnah, ustadz sunnah, ulama sunnah, dia menyampaikan Quran dan sunnah, dia menyampaikan manhaj salaf, maka dengan sendirinya manhaj-manhaj yang menyimpang itu rontok. Alladzi ikhtara al-Islam li nafsihi dinah. Segala puji bagi Allah yang telah memilih agama Islam untuk dirinya. Artinya apa? Memilih Islam untuk dirinya artinya apa? Artinya ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan kebaikan, amal soleh yang ditujukan kepada Allah itu hanya diterima dari sisi orang-orang Islam. Di antara dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah memilih Islam untuk dirinya, sebagaimana dalam ayat yang antum sudah hafal semua dalam surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang dipilih oleh Allah, diridhai di sisi Allah, diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Dan agama yang disempurnakan, sengaja Allah menyempurnakannya hanya Islam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam awal surat Al-Maidah
Di ayat yang ketiga, yang mana dia merupakan ayat yang terakhir turun atau wahyu terakhir turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Aku telah cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Dan manusia secara umum dengan keberadaan Islam mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Manusia secara umum dengan keberadaan Islam di tengah-tengah masyarakat itu mereka manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah muslimun mustaslimun lillahi munqadun khadi'un lahu. Orang-orang yang berislam dengan sempurna, dengan menyeluruh, dengan benar-benar tunduk, berserah diri kepada Allah, tunduk dengan syariatnya, tunduk dengan apa yang Allah inginkan kepadanya. Mereka lah ahlul Islam wa ahlul iman. Lalu yang kelompok yang kedua adalah mustakbirun, orang-orang yang sombong, tidak mau menerima Islam. Mereka lah orang-orang kafir. Mereka lah orang-orang kafir, musyrikin. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang menerima Islam tidak seluruhnya dan mencampur adukkan keislaman itu dengan hal-hal di luar Islam. Apakah itu adat istiadat atau ajaran agama di luar Islam dimasukkan ke Islam. Nah, yang ketiga ini adalah ahlul bidah, ahlul bid'ah. Mereka memasukkan ajaran Hindu ke dalam Islam. Adat istiadat di masyarakatnya diislamisasikan, sehingga muncul ajaran-ajaran baru yang dinisbatkan kepada Islam. Ini jenis yang ketiga. Dan keislaman jenis yang ketiga ini tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam agama kami yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu semua tertolak. Keislaman yang dicampuri hal-hal di luar Islam, apakah itu dimasuki filsafat, apakah itu dimasuki tasawuf, apakah itu dimasuki keyakinan-keyakinan di luar Islam dan amalan-amalan di luar Islam, lalu dinisbatkan kepada Islam, semuanya itu raddun, tertolak. Fa'amara bihi wa ahatahu. Maka Allah memerintahkan manusia untuk beragama dengannya. Jadi beragama Islam itu bukan pilihan, tapi kewajiban, keharusan. Maka Allah perintahkan kita untuk beragama dengannya. Wa ahata bihi, dan Allah memerintahkan kita untuk meliputi atau mewarnai kehidupan kita dengan keislaman itu. Jangan sampai Islam itu hanya kelihatan di masjid saja. Kalau di kantor, di rumah, di jalan, tidak menampakkan keislaman. Namun Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk agar kita meliputi kehidupan kita dengan keislaman. Itu makna wa amara bihi wa ahata. Wa tawakkala bihifdhihi wa dhamina idharahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan Allah berjanji untuk menjaga Islam ini, dan berjanji untuk memenangkan, menampakkan, memunculkan Islam ini dan menjadikan dia di atas agama-agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik
mereka tidak suka. Ini prinsip ya kan. Jadi prinsip agama kita adalah agama yang tertinggi. Tidak boleh direndahkan. Kita harus marah kalau agama kita direndah. Melebihi marahnya kita kalau diri kita atau keluarga kita direndahkan. Ketika Al-Quran itu dijadikan bahan ejek-ejekan, bahan guyonan, maka kita harus ada rasa benci, rasa marah, harus ada. Walaupun follow up-nya atau menyikapi kebencian itu, menindaklanjutinya harus sesuai dengan syariat. Ucapan penulis ini senada dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaga Al-Quran. Allah menjaga Al-Quran artinya Allah menjaga Islam. Karena Islam itu bersumber dari Al-Quran, bersumber dari wahyu, kitabullah dan sunnah. Adzikr itu bermakna Quran dan sunnah sekaligus. Allah yang menjaga Al-Quran dan Allah juga yang menjaga sunnah. Menjaga sunnah dengan keberadaan ahli hadis yang memilah antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif dan palsu. Dan di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Islam ini, dan di antara bentuk memenangkan Islam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan di setiap zaman pasti ada walaupun sedikit orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan keislaman yang murni dan memenangkannya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Dalam riwayat yang lain, zahirina 'alal haq la yadhurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Dalam riwayat yang lain, wa hum zahiruna 'ala dzalik. Dan akan senantiasa ada di antara umatku ta'ifah. Ta'ifah itu berarti sedikit ya. Sedikit. Sebagaimana perintah Allah agar ketika ada seruan jihad, tidak semuanya berangkat jihad, tapi hendaknya masih ada ta'ifah yang tinggal. Ta'ifah di sini sedikit berarti ya, sedikit. Bukan yang berangkat jihad sedikit, yang masih ditinggal banyak, bukan. Tapi yang berangkat yang banyak sedikit. Akan tetap ada di antara umatku sedikit orang dari kalangan umatku yang menegakkan perintah Allah, yang memurnikan Islam, tidak memudaratkan mereka siapapun yang berbuat makar kepada mereka dan menyelisih mereka. Jadi kita jangan terlalu sedih kalau kajian itu dihalang-halangi, dibubarkan, difitnah. Itu sudah bagian dari sunnatullah. Dan kita harus yakin bahwasanya yang menampakkan kebenaran itu masih ada, akan terus tetap ada. Dan mereka akan terus seperti itu sampai datang ketetapan Allah itu, sampai datang kiamat. Wa hum zahiruna 'alan nas. Dan orang-orang ini, sedikit orang ini senantiasa menang di atas kebanyakan manusia. Menang di sini maksudnya menang dari segi argumen, dari segi hujjah. Dan mulai munculnya kebenaran dan berbondong-bondongnya manusia untuk menerima kebenaran itu membuat orang-orang musyrikin tidak suka, sebagaimana dikatakan oleh penulis, walau karihal musyrikun. Dan ini
senada dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dengan membawa petunjuk maksudnya membawa ilmu yang benar. Dengan membawa agama yang benar maksudnya membawa amalan yang benar. Jadi orang Islam itu identik dengan ilmunya benar, pemahamannya benar, amalannya juga benar. Itu ciri khas orang Islam. Kalau ada orang Islam namun pemahamannya tidak benar atau amalannya tidak benar, berarti itu kualitas Islamnya rendah. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW disifati dengan dua itu, Al-Huda dan Dinul Haq. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada diri para nabi itu Al-Huda dan Dinul Haq? Agar itu menjadi bekal untuk menampakkan kebenaran di tengah-tengah manusia. Karena pemahaman itu kalau benar tidak bisa dibantah, tidak ada celah untuk membantahnya. Demikian pula apa? Demikian pula amalan kalau sudah benar tidak ada celah untuk mengatakan amalan ini amalan yang menyimpang. Kalau memang amalanku ini amalan yang keliru, buktikan mana dalilnya menyimpang. Siapa ulama yang mengatakannya? Baik, kita baca. Tsumma astafa min khalqihi rusulah. Di antara bentuk penjagaan Allah terhadap agamanya yaitu apa? Allah mengutus rasul-rasul dari kalangan makhluknya. Allah mengutus dari kalangan makhluknya, yaitu istafa. Istafa itu artinya memilih. Allah memilih dari kalangan makhluknya siapa yang diangkat sebagai rasul. Dan siapa yang menjadi rasul itu adalah pilihan Allah. Kita nggak boleh menolaknya karena dia orang ini atau orang itu. Wah, rasulnya ini bukan orang Jawa, ini orang Arab, saya nggak mau menerima. Itu sifatnya orang-orang Bani Israel. Nggak boleh. Jadi itu sama saja dengan mengatakan atau slogan-slogan seperti Islam Nusantara. Itu sama saja dengan apa? Dengan menolak yakni Rasul dari Arab, sehingga dia ingin memodifikasi. Dan kita tidak boleh seperti itu, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Qasas, surat Al-Qasas ayat ke-68. Allah berfirman di dalamnya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Allah menciptakan makhluknya sesuai kehendaknya, dan Allah berhak untuk memilih siapa di antara mereka yang terbaik, siapa yang di antara mereka yang menjadi rasul. Maka lahumul khiyarah. Tidak boleh bagi manusia itu punya pilihan lain. Wah, nggak pas ini, Allah memilih rasul ini nggak pas, seharusnya yang ini. Tidak boleh. Seperti orang-orang Syiah, ya, yang memiliki anggapan yang pantas menjadi rasul itu adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas perbuatan mereka yang mempersekutukan Allah. Menunjukkan tidak menerima Rasul yang telah diutus untuk kita, itu sama saja dengan bentuk kesyirikan. Dan Rasul itu ada dua. Yang pertama Rasul Malaki, yang kedua Rasulul Insan. Yang pertama Rasul dari kalangan malaikat, yang kedua Rasul dari kalangan manusia. Tidak ada Rasul dari kalangan jin. Oleh karena itu dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-75 Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Dan Allah memilih di antara malaikat-malaikat itu, di antara mereka ada yang dipilih menjadi seorang rasul, dan juga memilih di antara manusia dipilih sebagai rasul. Malaikat yang dipilih sebagai rasul siapa? Jibril alaihissalam. Sehingga dia adalah
Sehingga dia adalah malaikat yang paling utama, paling mulia, sebagaimana para nabi dan rasul adalah manusia yang paling mulia melebihi kemuliaan manusia-manusia lain selain nabi dan rasul. Nah, apa tugasnya rasul-rasul ini diutus, dipilih oleh Allah? Apa amanah yang mereka emban, yang dibebankan kepada mereka? Kata Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari, ibta'athahum bid-du'a ilaihi wa amarahum bil qiyam bihi. Allah mengutus mereka untuk mendakwahkan manusia agar beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dan Allah perintahkan mereka juga untuk menegakkan agama ini. Yang namanya menegakkan berarti jadi nampak itu. Ditegakkan akhirnya terlihat tinggi. Dan kalau kita mengaku mengikuti Rasulullah SAW, mengaku sebagai umat beliau SAW, maka kita juga melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, yaitu mendakwahkan tauhid dan menegakkannya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum rasul-rasul dengan tujuan menyuruh mereka agar beribadah kepada Allah dan menjauhi peribadatan kepada taghut, kepada selain Allah. Wasabri ala ma nabahum fihi min jahalati khalqih. Dan Allah memerintahkan nabi-nabinya, rasul-rasulnya untuk bersabar ketika menghadapi apa yang telah Allah takdirkan kepada mereka berupa sikap kaumnya, sikap makhluk-makhluk Allah yang jahil. Diperintahkan untuk bersabar, menunjukkan bahwasanya dakwahnya para nabi dan rasul itu lebih sering diterimanya atau lebih sering ditolaknya? Lebih sering ditolaknya. Diperintah untuk sabar. Dan kita sebagai pengikut Rasul SAW juga harus sabar. Sebagai bentuk kita meneladani beliau. Dan sebagai bentuk meneladani beliau, kita juga harus siap kalau menghadapi orang-orang yang tidak menerima dakwah kita, bahkan menentang. Kita harus siap. Ingat kalimatnya harus siap, bukan kita harus cari-cari penentang. Penentang tidak usah dicari penentang. Kita itu berdakwah itu tidak cari musuh. Yang penting kita dakwah, musuh datang sendiri, nggak usah dicari. Musuh datang sendiri. Kita nggak butuh menyewa orang untuk menolak dakwah kita. Kita nggak nyewa aja, mereka sudah menolak itu. Mereka sudah menolak. Dan kesabaran para nabi dan rasul ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, sabar di dalam menghadapi musuh-musuh dakwah. Yang kedua, sabar di dalam menghadapi orang-orang yang belum menerima dakwahnya. Nggak memusuhi tapi juga belum menerima. Tapi harus tetap didakwahi gitu, walaupun belum menerima. Yang ketiga, sabar di dalam berdakwah walaupun lama. Artinya sabar itu gak boleh kita tuh, aku wis mesti pengajian wis 20 tahun, tak leren bae, anakku tuku bae. Murid-muridku, aku tak sakit leren nonton bae. Terus ya. Terus berdakwah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut untuk yang ketiga ini. Al-Ankabut ayat ke-14 tentang dakwahnya Nuh alaihi salatu wassalam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh untuk mendakwai kaumnya. Dan Nuh di dalam mendakwai kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. Itu dakwahnya Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun. Jenengan pinten tahun? 5 tahun.
Jadi jangan sampai bosan. Saya itu sudah mendakwai teman saya atau keluarga saya itu sudah 5 tahun, itu ya sulit. Baru 5 tahun ya, belum seperti Nuh. Dan Allah juga menceritakan tentang dakwahnya Nuh ini. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun itu tidak nyantai-nyantai. Tidak nyantai-nyantai. Tapi beliau berdakwahnya itu dengan sungguh-sungguh. Gak seperti sekarang. Kalau sekarang ustadz atau dai sekarang itu yang penting aku ngisi pengajian. Mbok tombol kan. Kalau Nabi-Nabi dan Rasul berusaha agar menerima, tapi tidak memaksa menerima, tapi berusaha. Lihatlah bagaimana doanya Nabi Nuh yang Allah ceritakan sendiri dalam Al-Quran surat Nuh ayat ke-5 sampai ke-9. Qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku sudah mendakwai kaumku siang dan malam. Ingat ya, siang dan malam, enggak malam saja. Siang juga. Atau enggak siang saja, malam lereng turun. Siang dan malam Nabi Nuh alaihi wasallam. Dakwahnya tambah semangat, tambah gimana? Tambah menerima atau tidak? Kata Nabi Nuh menceritakan kaumnya itu, falam yazidhum du'ai illa firara. Aku tambah semangat mendakwai mereka, tambah bersungguh-sungguh, maka mereka tambah lari. Artinya apa? Artinya kalau kita berdakwah kemudian tidak diterima, itu jangan langsung memutrakan kesalahan dai-nya. Oh, ini mesti ustadz tidak hikmah, ustadz keras ini, ceplos ini. Tidak mesti. Terkadang juga karena yang didakwai juga yang bermasalah. Tapi juga kita tidak boleh juga menyalahkan mad'unya 100%. Terkadang juga dai harus introspeksi diri. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan setiap aku berdakwah kepada mereka dan aku menjanjikan untuk memohonkan ampun untuk mereka, menunjukkan apa? Menerima dakwah, menerima kebenaran itu diantara keutamanya apa? Dosa-dosa kita yang lalu diampuni. Misalnya ada seseorang dulu sering ikut acara-acara bid'ah. Ketika dia kemudian meninggalkan bid'ah itu, dengan sekedar meninggalkan bid'ah itu karena sudah tahu itu tidak boleh dan tidak ada tuntunannya, kebid'ahan-kebid'ahan yang dulu dia kerjakan otomatis dosanya rontok semua. Oleh karena itu kata siapa? Nuh alaihi salatu wassalam, setiap kali aku mendakwai mereka, mengajak mereka dan menjanjikan ampunan atas mereka, ja'alu asabi'ahum fi adani. Mereka ketika aku dakwai mereka menutupkan jari mereka ke telinga mereka. Tutup ngomong seperti itu kurang lebih. Bukan hanya ditutup telinganya gini ketika Nabi Nuh menerangkan, enggak. Bukan hanya cukup itu saja. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutupkan pakaian itu ke wajah mereka. Ragilem delok Nabi Nuh. Kalau pakai sorban ya ditutup begini. Sepet mengasih wajah gitu kan. Iya, sama dengan seperti zaman sekarang ini. Karena apa? Banyak orang-orang yang menyimpang itu nggak suka kalau melihat wajah ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita gitu. Sehingga mereka kadang bikin apa? Seperti foto ya, meme atau gitu. Dan fotonya Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Fiyah, lalu disandingkan dengan ustadz-ustadz yang menyimpang. Lihatlah, ini sejuk ya, ini serem gitu. Lihatlah, ini senyumnya indah, ini lihatlah matanya melotot ini. Padahal kebenaran itu tidak dilihat dari sejuknya wajahnya itu kan. Kalau dilihat dari sejuknya wajahnya, kata Syekh Shalih Fauzan ketika beliau dalam kajian tafsir beliau mengkaji yakni surat Al-Lahab gitu kan. Abu Lahab itu kenapa kok ya, dia dikenal di masyarakatnya Abu Lahab sejak muda, karena Abu Lahab dari kata Lahab, Lahab itu artinya bersinar, jadi wajahnya itu bersinar. Jadi dia Abu Lahab itu tampan, wajahnya berseri-seri. Orang yang bertemu dengan Abu Lahab itu mesti senang, wajahnya ganteng. Apakah kemudian berarti lihatlah ini ya, ini Ustadz bagus ini Abu Lahab ini, silakan mengambil ilmu dari Abu Lahab, wajahnya sejuk ini. Dan seperti itu.
Mereka tetap sombong, tidak mau menerima dakwahnya Nuh dengan kesombongan yang memuncak. Summa inni da'autuhum jihara, sampai aku akhirnya terang-terangan dakwah itu. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Dan aku berdakwah dengan cara terkadang terang-terangan, terkadang sembunyi-sembunyi. Bersabar. Menghadapi apa? Kaumnya yang tidak menerima. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang panjang sekali, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, yang antum tahu di sini ya, di sini berbicara tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika Rasulullah SAW beliau bersabda, "Uridzat alaiyal umam," ditampakkan kepadaku umat-umat beserta nabi-nabinya. Para ulama berselisih kapan Rasulullah melihatnya ini. Ada yang mengatakan melihat dalam mimpinya, ada yang mengatakan melihat ketika Isra. Ditampakkan kepadaku umat-umat beserta nabi-nabinya. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur ruhaid. Maka aku melihat seorang nabi, pengikutnya tidak sampai 10 orang. Ingat ya, nabi dahulu beda dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad dakwahnya berapa tahun? 23 tahun. Kalau nabi-nabi dahulu ratusan tahun, seperti gak jauh beda dengan Nabi Nuh sampai 950 tahun, ratusan tahun. Jadi ratusan tahun dakwahnya tidak pakai istirahat, dengan cara-cara yang gimana akan diterima pengikutnya, ternyata nggak sampai 10. Mau nyalakan siapa? Nabinya. Oh, nabinya kurang hikmah, kurang bijaksana, kurang pintar dakwahnya. Nabi, jangan disalahkan. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Lalu ada nabi pengikutnya hanya 1 atau 2. Ya. 1 atau 2. Ratusan tahun dakwah ini 1 atau 2. 1, 2 ini mungkin ada yang keluarganya, ada yang non keluarganya. Pengikutnya tapi bukan keluarga, keluarganya nggak ada yang ikut semua. Istrinya sendiri nggak ikut seperti Nabi Lut. Anaknya sendiri nggak ikut seperti Nabi Nuh. Wan nabi walaysa ma'ahu ahadun. Dan aku melihat seorang nabi berjalan sendirian, beratus-ratus tahun berdakwah, nggak ada yang ikut. Makanya nggak usah sedih kita itu kalau mengadakan pengajian itu kok bertemu. Jangan bersedih. Ada nabi yang mengisi kajian nggak ada yang datang. Saya tadi hampir seperti itu tadi, sampai meranti. Ada tulisannya tidak. Baik. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarahnya terhadap kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan bahwasanya ujian dakwah itu harus dihadapi dengan 2 hal. Yang pertama sabar, yang kedua yakin. Sabar menghadapi ujian dakwah, yang kedua yakin. Yakin apa? Dakwah ini tetap berjalan, bahkan akan diikuti walaupun mereka nggak ikuti, semoga anak cucunya mengikuti. Kemudian kata Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, wamtahanahum bil mihani bisunufin. Dan Allah menguji mereka dengan sunuf, yakni dengan beraneka ragam ujian. Jadi ujiannya nggak melulu itu saja, enggak. Kadang muncul ujian baru. Terkadang ujian baru semakin berat. Kadang ujian ini belum selesai, muncul ujian yang lainnya. Wabtalahum minal bala'i bidurubin. Dan Allah menimpakan bala kepada para nabi dan rasul itu dengan beraneka ragam bala. Bala atau musibah yang ditimpakan kepada manusia itu ada berbagai macam bentuk. Yang pertama, bala itu sebagai azab. Jika bala itu ditimpakan kepada orang-orang kafir, kepada ahli maksiat, maka itu bala itu sebagai apa tadi? Sebagai azab. Lalu yang kedua, bala itu sebagai penggugur dosa.
Sehingga orang itu ketika ditimpa bala, dia bersabar, bertambah kemuliaannya, bertambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Sehingga apa? Ketika mereka bisa sabar menghadapi musibah, maka Allah ingin menampakkan mereka ini pantas menjadi manusia yang mulia. Bukan hanya mereka dimuliakan, ditinggikan derajatnya, didekatkan dengan Allah, namun juga digugurkan dosa-dosanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa laysa lahu khati'ah." Dan musibah itu akan terus oleh Allah ditimpakan kepada mukmin dan mukminah. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah beragama Islam gak dapat musibah. Saya itu sudah beragama yang Allah ridhoi kok malah dikasih musibah ya? Apa jangan-jangan Islam ini gak diridhoi ya? Bukan itu masalahnya. Kalau kita sudah beragama Islam ya kita harus mendapatkan musibah demi musibah. Ahaziban nas ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka mengatakan saya Islam, saya mukmin, saya bersaksi la ilaha illallah, saya bersaksi Muhammad Rasulullah, lalu mereka nggak diuji, mereka nggak ditimpakan musibah. Jadi akan ada ujian-ujian. Ujian itu kata Rasulullah SAW ditimpakan fi nafsi pada dirinya sendiri, wa waladihi dan kepada anak-anaknya, keluarganya, wa malihi dan kepada hartanya, terus ditimpakan sampai dia meninggal. Dan kalau sudah meninggal dia kelak kalau menghadap kepada Allah, yalqallahu wa laysa lahu khati'ah, dia menghadap kepada Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Oleh karena itu, atau sebelum kita lanjutkan ucapan penulis tadi dua ya, yang ketiga sekarang bala jenis yang ketiga yaitu bala yang diturunkan sebagai pengingat. Terkadang ada orang itu dia dulunya taat ahli ibadah, kemudian dia terjatuh pada dosa. Lalu terkadang Allah mengingatkannya, menegurnya dengan musibah. Oleh karena itu kita sering menjumpai orang-orang yang dia nggak sholat, namun karena ada musibah dia sholat gitu kan. Nggak pernah dia kelihatan di masjid sholat, disuruh orang tuanya, disuruh istrinya sendiri, sulitnya luar biasa. Tapi ketika istrinya ya mau melahirkan, dokter mengatakan kritis, demikian langsung apa? Dia langsung pergi ke musola rumah sakit. Langsung sholat dia. Sholat untuk pertama kalinya. Langsung berdoa dia kepada Allah gitu kan. Yang setiap harinya nggak pernah berdoa. Ya Allah selamatkan istri saya kan gitu. Karena teguran seperti itu. Ada orang-orang yang terkena musibah. Dan banyak juga kita jumpai orang-orang yang apa? Orang-orang yang dia menjadi baik justru apa? Setelah terkena musibah. Seperti di Kediri ada seorang ya yang nyalek gitu ya, jadi DPRD. Terus apa? Nggak jadi. Terus kadang ngetok ke duit akeh, stres dia. Bayangannya pengen bunuh diri terus. Akhirnya dia ingin mencari ketenangan dengan menghadiri pengajian. Dia hadiri pengajian. Setelah menghadiri pengajian dia mendekat ke ustadznya itu, silaturahim ke rumah ustadznya, dia cerita saya ini ya, stres karena ini, saya kepikiran karena ini. Lalu ustadznya ngasih nasihat. Lalu dia tambah tenang. Akhirnya dia ingin dekat-dekat dengan ustadz itu, ingin selalu hadir ke kajiannya. Akhirnya dia dapat hidayah. Dia sering mengikuti kajian sunnah. Dia sudah tahu sekarang betapa buruknya politik, demokrasi dan seterusnya. Terkadang ada orang yang musibah itu datang kepadanya sebagai teguran yang membuat dia menjauhi keburukan-keburukan di masa lalu. Lalu ada pun ujian yang ditimpakan kepada Nabi dan Rasul, jelas ya, jenis yang kedua tadi ya, untuk memuliakan mereka. Oleh karena itu kata yakni muallif Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, takriman lahum ghaira tadlilin wa tasrifan ghaira tahsirin. Ujian itu ditimpakan pada Nabi dan Rasul serta pengikutnya sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka, bukan merendahkan mereka, bukan menghinakan mereka. Jadi ketika Nabi dan Rasul dengan pengikutnya itu perang dengan orang-orang kafir terus kalah, banyak pengikut Nabi yang terbunuh,
Bahkan Rasulnya pun terbunuh terkadang, atau bahkan terkadang terancam terbunuh tapi bisa lolos. Kalahnya umat Islam itu bukan menunjukkan Allah menghinakan mereka. Allah ingin menampakkan kemuliaan mereka. Mereka bisa menghadapinya dengan apa tadi? Sabar dan yakin, ya kan? Sabar dan yakin. Yakin walaupun mereka kalah nanti suatu saat akan menang. Hanya saja Nabi dan Rasul itu kemuliaannya bertingkat-tingkat sesuai dengan kesabarannya di dalam menghadapi ujian-ujian. Bertingkat-tingkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am menceritakan Nabi dan Rasul. Al-An'am ayat 165. Wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'dhin darajat. Dan kami mengangkat derajat sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 253, Al-Baqarah ayat 253 Allah berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin minhum man kallamallah." Itulah nabi-nabi dan rasul yang kami ceritakan kepada kalian. Sebagian di antara mereka kami lebihkan dari sebagian yang lain, dan di antara mereka ada yang Allah kehendaki untuk apa? Untuk diajak bicara langsung oleh Allah. Ini maksud adalah siapa? Dimaksud adalah Musa. Jadi Allah ingin menampakkan kemuliaan Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang jelas semua Nabi dan Rasul mulia. Namun siapa yang paling mulia? Kata Imam Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari, "Fakana arfa'uhum indahu darajatan ajadduhum imdha'a." Fakana arfa'ahum indahu darajatan ajadduhum imdha'a ma'ashiddatil mihan. Nabi dan Rasul yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi dan Rasul yang paling sungguh-sungguh di dalam menunaikan tugasnya. Oh, berarti ada Nabi yang tidak sungguh-sungguh? Tidak. Setiap Nabi dan Rasul itu bersungguh-sungguh di dalam menunaikan apa yang diembankan kepada mereka berupa risalah. Namun tingkat kesungguhan itu berbeda-beda. Yang paling tinggi adalah yang usahanya paling tinggi, kesungguhannya paling tinggi, disertai dengan musibahnya atau ujiannya juga paling tinggi. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthal thumma al-amthal. Manusia yang paling apa? Paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Kemudian di bawahnya. Di bawahnya maksudnya adalah pengikut nabi yang paling besar pengikutannya, lalu di bawahnya lagi, lalu di bawahnya lagi. Jadi kalau kita meneladani Rasulullah SAW, kalau ingin tahu seberapa besar kita sudah meneladani Rasulullah SAW, ya kita lihat seberapa besar ujian yang kita hadapi. Oleh karena itu, Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili, beliau pernah membawakan sebuah riwayat. Saya lupa riwayat siapa. Itu Umar bin Khattab, beliau pernah menangis karena dalam seminggu beliau bermuhasabah. Dalam sepekan itu kehidupannya kayak lancar-lancar aja. Gak ada masalah dalam kehidupannya. Ini lancar, jualan lancar, ibadah lancar, ini lancar. Lalu beliau menangis. Khawatir jika kelancaran itu adalah istidraj. Beda dengan kita, kalau kita pengennya lancar-lancar aja. Kalau nggak ada ujian, ya itu yang kita harapkan. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW beliau sakit panas, dijenguk oleh para sahabat, maka ketika disentuh tubuh beliau panas sekali. Wahai Rasulullah, kok panas sekali? Kata Rasulullah, iya benar. Sesungguhnya panas yang Allah timpakan kepadaku itu sama dengan panas tinggi yang ditimpakan kepada dua orang yang dijadikan satu. Dua orang panasnya banget, dijadikan satu, ditimpakan ke Rasulullah. Itu dalam masalah ujian dunia, belum ujian agama, ujian dalam dakwah besar.
wa aqrabuhum ilaihi zulfa wa ahsanuhum infadan mimma arsalahu bihi ma'a azimil baliyah. Dan nabi dan rasul yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling baik, yang paling sempurna di dalam menunaikan tugas yang diembankan kepada mereka, disertai diiringi dengan besarnya baliyah, besarnya ujian. Duhurnya jam berapa? 4. Iya. Jadi masih kurang Jam. 30 menit. Nah, sahih. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari beliau membawakan beberapa ayat untuk sebagai pendukung. Pendukung apa? Pendukung ucapannya. Untuk menguatkan ucapan yang beliau sampaikan. Dan Ibnu Jarir sengaja menyebutkan ini, Nabi dan Rasul itu punya ujian. Sebagai apa? Ibnu Jarir ingin menampakkan kepada kita bahwasannya beliau menyusun kitab Syarih Sunnah ini juga di tengah-tengah beliau mendapatkan ujian berupa apa tadi? Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dan tuduhan itu terkadang datang dari musuh-musuh, terkadang datang dari teman sendiri. Tuduhan yang ditujukan kepada kita Ahlus Sunnah terkadang datang dari Ahlul Bid'ah, terkadang datang dari sesama Ahlus Sunnah. Yang mana tuduhan itu datang karena kritikan ilmiah. Seperti apa yang dituduhkan kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi, apa yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan yang lainnya. Termasuk apa yang dituduhkan kepada Abu Ja'far At-Tabari. Dan itu pernah terjadi ketika Rasulullah SAW menceritakan, gitu kan? Menceritakan yakni Musa alaihissalam yang dia berkata kepada Adam alaihissalam, hanya manusia itu tinggal di bumi itu karena kamu, karena kamu tidak mentaati perintah Allah. Lalu Nabi Adam apa? Menjawab apa yang diarahkan kepadanya dari ucapan Musa alaihissalam. Sesungguhnya aku menyalahi perintah itu juga atas takdir Allah yang harus apa? Kita hadapi dengan taubat dan apa tadi? Dan sabar, taubat dan menghadapinya dengan sabar. Ya sudah, kita hadapi saja. Artinya apa? Yang namanya dosa itu pasti ada konsekuensinya. Yang dulunya Nabi Adam itu tinggal di surga, tapi karena dosanya dia diusir. Ada konsekuensi. Demikian pula kita pernah berbuat dosa, lalu kita istighfar, bertobat. Selain kita bertobat, kita juga harus siap kalau Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu-waktu apa? Menurunkan konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Karena Allah itu di dalam menghapus dosa seorang hamba terkadang dengan menimpakan apa? Musibah kepadanya. Sehingga ketika kita berbuat dosa lalu kita beristighfar, bertobat kepada Allah, nah ketika datang musibah, kita seharusnya apa? Agak bersenang hati. Dengan kata lain bersenang hati apa? Dengan kata lain bersenang hati yaitu semoga musibah ini adalah sebagai jawaban dari Allah atas taubatku. Jadi tanda kalau taubatku diterima, yaitu Allah menurunkan musibah untuk menghapus dosa. Oleh karena itu tingkatan yang paling tinggi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Al-Qayyim dan yang lainnya, tingkatan paling tinggi dalam menghadapi musibah adalah bersyukur. Dia di atasnya sabar. Sebagaimana Rasulullah SAW kalau ditimpa musibah beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Yaqulullahu azza wa jalla fi muhkami kitabihi li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam beberapa firman-Nya yang muhkam. Allah berfirman kepada nabinya dalam surat Al-Ahqaf yang pertama beliau sebutkan, Al-Ahqaf ayat berapa itu? Ada penyebutan ayatnya enggak di situ? 35. Nah. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul
Bersabarlah kamu. Kamu siapa di sini? Muhammad. Sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan Rasul. Ulul azmi dari kalangan Rasul selain Rasulullah SAW siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Mereka dinamakan ulul azmi karena yang pertama dari kata azm. Tadi kata Ibnu Jarir adalah mereka adalah yang paling semangat dan paling sungguh-sungguh dan paling sempurna di dalam menunaikan tugas yang diembankan kepadanya. Yang kedua, makna ulul azm adalah yang paling sabar menghadapi ujian-ujian dakwah, ujian kehidupan yang dihadapi. Wa qala lahum wa li'atba'ihi ridwanullah alaihim. Dan Allah juga berfirman, ya firman-Nya ini ketika turun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, juga ditujukan kepada siapa? Para sahabat. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum mashabhum al-ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Apakah kalian mengira kalian masuk surga dengan lancar-lancar saja? Dengan kata lain, orang itu masuk surga itu ada ujiannya. Pantas nggak kita masuk surga? Ada ujiannya. Sebagaimana kalau kita dulu sekolah, ya, kalau kelas 4 SD, kelas 5 SD, pantas nggak naik kelas di atasnya? Ada ujian. Nggak terus kelas 5 misalnya, ya, kelas 5 materi sudah selesai wis kayak munggah, nggak ada ujiannya itu. Ada ujiannya. Kalau nilainya bagus ya naik, kalau enggak ya turun dulu. Tapi nanti kelak naik kan gitu kan. Kelak naik ya. Kalau enggak lulus ujian ya udah masuk neraka dulu, walaupun kelak masuk surga. Ini mampir saya yang neraka kan. Seperti itu. Apakah kalian mengira akan masuk surga dengan lancar-lancar saja? Walama ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Dan ketika kami timpakan, dan ketika ditimpakan atau datang kepada kalian, maksudnya musibah, ujian, sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian maksudnya apa? Nabi-nabi dan pengikutnya sebelum kalian. Mashadhumul ba'sa, yaitu mereka nabi-nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW, termasuk juga ditimpakan pada beliau dan umatnya, sahabatnya, yaitu apa? Ditimpakan al-ba'sa wadh-dharra, ditimpakan musibah, ditimpakan ujian yang besar, ditimpakan yakni ketakutan, wazulzilu, dan digoncang, perhatikan, dan mereka digoncang. Jadi kita itu, mohon maaf, kita itu ada yang menggoncang keislaman kita, dan juga ada dua ya, ada yang menggoncang keislaman kita agar kita murtad, dan ada yang menggoncang manhaj kita agar kita keluar dari manhaj yang sudah kita pelajari. Digoncang dengan banyak ya suara-suara seperti jangan menganggap salafi itu yang paling benar, itu digoncang seperti itu. Ternyata haramnya demo itu masih perlu ditinjau, itu digoncang namanya, itu digoncang seperti itu. Pasti ada, itu juga namanya musibah seperti itu. Jangan dibayangkan musibah itu hanya kecelakaan, jatuh dari tangga, bukan hanya saja. Termasuk subhat-subhat yang datang kepada kita itu sudah atas takdir Allah sebagai ujian, menguji prinsip-prinsip kita yang sudah kita pelajari dan kita pegang bertahun-tahun itu. Masih kita pertahankan atau enggak kan itu? Wazulzilu, maka mereka digoncang. Yang namanya digoncang ya, yang namanya digoncang ya tergantung. Kalau kita memegang prinsip kita itu kuat, ya masih digoncang ya. Walaupun mehucul tapi kan masih berpegang. Tapi hanya semehujul. Mehucul itu ya kok kayak bener ya. Itu mehucul itu kan. Tapi akhirnya dia tetap berpegang, artinya tapi yang menyampaikan ini ustadznya ya, terkenal manhajnya lurus. Tak tanyakan dulu ke ustadznya. Enggak dipikir dewe. Kalau dipikir dewe enggak ditanyakan ke ustadznya, akhirnya ya itu tadi. Akhirnya muncul itu tadi. Muncul. Oleh karena itu Rasulullah SAW membahasakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Dipegang karena kita digoncang. Maka pegang.
Kalau nggak digoncang yang megangnya sak saya kan gitu. Tapi Rasulullah mengatakan tamassaku, peganglah erat, menunjukkan ada goncangan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat. Bahkan perhatikan, saking kerasnya goncangan itu dan saking besarnya musibah itu sampai apa? Hatta yaqula Rasul, sampai Rasul, ini sekelas Rasul yang mengatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersamanya, itu pengikut Rasul, sampai mereka mengatakan mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Dan kita belum diuji sampai situ ya. Kita belum diuji sampai taraf kapan datangnya pertolongan. Belum. Kita masih banyak di saking penai sampai toko pengajian sak karepe dhewe. Gelem sithik ra mangkat. Itu saking enaknya. Inna nasrullah qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Perhatikan ya, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Sebelum Allah mengatakan sesungguhnya pertolongan Allah sangatlah dekat, sebelumnya berbicara apa Allah? Ditimpakan ujian yang besar dan juga goncangan yang besar. Menunjukkan apa kaidahnya? Kaidahnya apa kaidahnya? Ujian itu semakin besar menunjukkan pertolongan semakin dekat. Dekatnya pertolongan itu diiringi dengan ujian yang semakin besar. Waqala, dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 9 sampai berapa di situ? Berapa di buku antum? 11. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian. Idz ja'akum junudun. Ketika kalian menghadapi musuh-musuh, pasukan-pasukan yang jumlahnya banyak sekali. Di surat Al-Ahzab ya, menceritakan perang Ahzab. Ini juga dikenal dengan istilah perang apa Ahzab itu? Honda. Ketika yang dihadapi bukan hanya kafir Quraisy saja, tapi kafir Quraisy mengajak kafir-kafir yang lain, musyrik-musyrik yang lain untuk bersatu mengepung kota Madinah. Jadi yang dihadapi sekarang bukan hanya satu kabilah atau satu negara saja, persatuan negara-negara mengepung satu negara. Dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian menghadapi pasukan yang begitu banyak. Fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Lalu Allah mengutus angin. Yang angin itu memporak-porandakan barisan musuh. Dan Allah juga mengutus pasukannya dari kalangan malaikat. Lam tarauha, dan kalian, maksudnya kalian siapa? Rasulullah dan para sahabat tidak melihat pasukan itu. Tahu-tahu udah keletaran kabeh gitu kan. Orang-orang kafir itu tiba-tiba udah jatuh bergelimpangan. Belum sempat disabet sudah jatuh. Kalian tidak melihatnya. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil khulqum al-hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Perhatikan ya. Yakni ujian yang sangat besar yang dihadapi oleh kaum muslimin ketika perang Ahzab. Ketika pasukan itu datang dari bawah kalian, dari atas kalian, ini menunjukkan dari atas berarti pasukan itu datang dari gunung. Dari bawah berarti dari lembah-lembah itu datang. Jadi pasukan itu, musuh itu tidak datang dari kanan, kiri, depan, belakang saja, tapi dari atas, dari bawah. Dari atas, dari gunung-gunung itu apa? Melemparkan panah-panah. Ngeri sekali. Dalam keadaan seperti itu apa? Zaghatil absar wa balaghatil khulqum wal hanajir wa balaghatil qulub al hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Sampai pandangan itu redup dan hati itu sempit dan kalian
berprasangka kepada Allah dengan berbagai macam persangkaan. Kenapa? Karena saking apa? Dasarnya persangkanya yaitu tadi yang Allah firmankan sebelum ini yang kita baca tadi. Itu kapan datangnya pertolongan Allah? Apakah kita akan dibinasakan seperti itu? Lalu di ayat ke-11, hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Demikianlah kami timpakan ujian kepada orang-orang beriman dan kami goncang mereka dengan bukan goncangan ringan ya Afwan, tapi goncangan yang dahsyat. Kemudian wa id yaqulul munafiqun, perhatikan ya, sudah orang-orang kafir itu menyerang dari segala penjuru, ternyata di tengah-tengah umat Islam ini ada munafik yang gembosi dari dalam. Orang-orang munafik berkata, ya, orang-orang munafik yang di hatinya ada penyakit, mereka berkata sesungguhnya yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah tipu daya semata, ngapusi istilahnya. Jadi ini menunjukkan musuh itu dari luar dan dalam. Lalu ayat terakhir yang beliau bawakan, ahasiban nasu an yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Al-Ankabut ayat 2-3. Apakah manusia mengira mereka mengatakan beriman lalu dibiarkan saja? Maksudnya dibiarkan apa? Hum la yuftanun, mereka tidak ditimpa ujian. Mereka tidak ditimpa musibah. Dan ujian itu untuk menguji apakah keimanan itu benar-benar ada di hatinya atau baru di lisannya, di mulutnya. Maka di ayat yang ketiga, walaqad fatana alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi kita diuji dengan ujian yang berat itu kita bukan pertama kali yang diuji. Sudah ada yang mendahului kita yang diuji. Oleh karena itu kalau kita ingin apa? Kalau kita ingin selamat dari ujian ini, kita harus meneladani, mengikuti orang-orang yang telah lolos ujian. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, faman kana muqtadiyan faqtadi biman qad mat. Barang siapa yang ingin mencari suri teladan, maka teladanilah orang-orang yang telah meninggal. Siapa? Rasulullah dan para sahabat. Sungguh kami menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka Allah tahu setelah diuji tadi, Allah tahu siapa di antara mereka yang benar ucapan imannya dan siapa di antara mereka yang dusta. Firman Allah Ta'ala ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya Allah itu mengetahui sesuatu setelah terjadinya. Sebelum terjadi Allah nggak tahu. Ini ngomongin iman bener aja, tak uji nih sih, nggak tahu. Bukan itu maksudnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya firman Allah fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ilmu yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah ilmu yang dibarengi dengan pahala dan dosa. Maka Allah tahu siapa orang-orang yang jujur sehingga mereka diberi pahala, dan Allah tahu siapa orang-orang yang dusta sehingga mereka diberi dosa sebagai bentuk kedustaan mereka. Dan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kajian bersama beliau, kajian rutin mengkaji kitab Al-Wajibat, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan ilmu Allah itu ada dua.
Yang pertama, mengilmui sesuatu sebelum terjadinya dan mengilmui sesuatu setelah terjadinya. Kalau mengilmui sesuatu sebelum terjadinya itu berkaitan dengan takdir. Dan mengilmui sesuatu setelah terjadinya itu berkaitan dengan memberi pahala atau memberi dosa. Persis seperti yang diucapkan oleh Ibnu Katsir. Lalu beliau Syekh Ibrahim Ruhaili juga menyinggung bahwasanya pengetahuan terhadap sebuah kejadian itu ada dua jenis. Yang pertama, jika cocok antara pengetahuan dengan kejadiannya. Yang kedua, tidak cocok. Adapun pengetahuan Allah terhadap kejadian-kejadian yang ada itu cocok. Tidak ada yang luput. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia kadang cocok, kadang tidak. Saya kasih contoh. Sebelum Allah menguji orang-orang yang benar imannya, Allah tahu nggak kalau mereka imannya benar? Tahu. Maka Allah sangat tahu kalau setelah diuji mereka akan lolos ujian. Allah tahu sebelum mereka diuji. Dan pengetahuan Allah sebelum terjadinya kejadian ini, yaitu kejadian berupa apa? Lolosnya orang-orang beriman dari ujian ini cocok. Adapun kita kadang cocok, kadang tidak. Contoh, kalau kita, misalnya kita sudah merencanakan, ada orang lah bukan kita. Maksudnya seseorang merencanakan sepekan lagi nikah. Dia sudah nyebar undangan kemana-mana itu kan. Dia sudah melengkapi berkas-berkasnya di KUA, sehingga KUA juga sudah siap untuk menikahkannya sepekan lagi. Kita tahu bahwasanya orang itu tahu bahwasanya sepekan lagi akan menikah. Tapi pengetahuannya ini terkadang cocok dengan apa kenyataan, terkadang tidak. Terkadang benar sepekan kemudian dia menikah, terkadang juga tidak. Karena kita jumpai sering sebelum menikah ada yang karena kecelakaan atau yang lainnya akhirnya gagal menikah. Jadi pengetahuan kita terhadap sesuatu itu kadang apa tadi? Cocok, kadang tidak. Tapi kalau pengetahuan Allah terhadap sesuatu itu pasti cocok. Ikhwani, ahibai, barakallahu fikum. Demikianlah yang bisa kita sampaikan dan kita belum selesai membaca mukadimah ini. Dan hampir keseluruhan mukadimah ini berbicara tentang ujian. Untuk paragraf berikutnya insya Allah ujian yang ditimbangkan kepada para ulama. Dan ujian yang paling besar adalah yang ditimbangkan kepada ulama umat ini, yaitu umat Rasulullah SAW. Sehingga ulama dari kalangan umatnya Rasulullah SAW adalah ulama yang terbaik dibandingkan ulama dari kalangan umat nabi-nabi yang lain. Insya Allah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Tafadhol. Allah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.